Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiayu Astuti dari Prodi Manajemen kelas MJ701. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang skincare yang overclaim dan ditemukan bahan berbahaya. Yang pertama, pandangan Anda mengenai praktik overclaim industri skincare. Yang pertama, pelanggaran teori hak. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar dan hak atas keamanan. Ketika sebuah brand melakukan overclaim, mereka merampas hak konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang rasional berbasis data jujur. Lebih jauh lagi, jika produk tersebut ternyata mengandung bahan ilegal atau dosis yang tidak sesuai, hak konsumen terhadap keamanan tubuhnya jelas terancam. Yang kedua, pelanggaran kewajiban moral. Menurut etika deontologi yang digagas oleh Immanuel Kant, suatu tindakan dinilai baik jika didasari oleh kewajiban moral untuk jujur, bukan karena hasil akhirnya. Ken memiliki prinsip bahwa kita tidak boleh memperalat orang lain. Aplikasinya, pemilik brand yang melakukan overclaim telah memperalat konsumen demi meraup keuntungan pribadi atau pamer kekayaan. Tindakan berbohong demi keuntungan finansial adalah pelanggaran berat terhadap kewajiban moral universal. Yang ketiga, asimetri informasi dan pelanggaran keadilan. Dalam etika bisnis, transaksi yang adil terjadi ketika penjual dan pembeli memiliki posisi yang setara. Praktik overclaim menciptakan asimetri informasi di mana produsen memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang formulasi kimia untuk menjual produk dengan harga tinggi. Ini adalah bentuk eksploitasi pasar yang tidak sehat. Kesimpulannya, praktik overclaim adalah cacat etis yang nyata. Industri kecantikan seharusnya dibangun di atas asas kepercayaan. Ketika produsen memilih jalan pintas berupa pembohongan publik, mereka tidak hanya melanggar hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga meruntuhkan kreativitas industri skincare secara keseluruhan. Yang kedua, masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare, dampaknya terhadap konsumen. Prinsip etika bisnis yang diabaikan ada 3. Yang pertama, prinsip kejujuran. Ini adalah pelanggaran yang paling telak. Produsen secara sadar membohongi konsumen melalui label kemasan demi mendongkrak penjualan dan margin keuntungan. Yang kedua, prinsip integritas dan keadilan. Pemilik brand melakukan flexing atau pamer kekayaan di atas hasil penipuan konsumen. Ini mencederai keadilan bagi konsumen yang mengeluarkan uang demi khasiat yang dijanjikan, sekaligus merugikan kompetitor yang berbasis secara jujur. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab sosialnya. Produsen mengabaikan keselamatan publik demi keuntungan pribadi, memasukkan bahan berbahaya atau tidak memberikan takaran yang efektif di bawah standar fungsional adalah bentuk abai terhadap kesejahteraan konsumen. Dampak terhadap konsumennya ada 3. Kerugian finansial. Pertama, kerugian finansial. Konsumen membayar harga premium untuk produk yang efektivitas hampir nol. Misalnya kadar niacinamide jauh di bawah standar efektif 2-5%. Yang kedua, ancaman kesehatan nyata. Kosmetik ilegal tanpa izin edar seringkali mengandung bahan terlarang seperti merkuri atau hidrokuinon dosis tinggi yang bisa memicu kerusakan kulit permanen, gagal ginjal, hingga risiko kanker. Yang ketiga, krisis kepercayaan. Konsumen menjadi skeptis terhadap industri skincare lokal secara keseluruhan, yang pada akhirnya bisa mematikan brand-brand lokal kecil yang sebenarnya jujur dan berkualitas. Yang ketiga, langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan
klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, analisis etika bisnisnya. Ada 3 prinsip kejujuran. Perusahaan secara sengaja memanipulasi informasi pada kemasan dan menarik minat beli. Ini adalah bentuk penipuan konsumen. Yang kedua, prinsip keadilan, menjual produk dengan harga yang tidak sebanding dengan kualitas atau kandungan zat aktif, serta merugikan kompetitor dalam negeri yang berbisnis secara jujur dan memiliki aturan. Yang ketiga, prinsip tidak merugikan, memasukkan bahan berbahaya atau tidak berizin beresiko merusak kesehatan kulit konsumen serta merugikan perekonomian negara. Yang kedua, keterkaitan dalam peraturan. Tindakan tidak etis ini bukan sekedar pelanggaran moral, melainkan tindakan pidana yang melanggar hukum di Indonesia seperti yang disebutkan dalam rilis BPOM. Ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 435 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengedarkan sediaan farmasi atau kosmetik tanpa izin edar atau tidak memiliki atau memenuhi standar keamanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pelaku usaha dilakukan produksi atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau iklan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Hak Cipta Kerja terkait dengan kepatuhan tata niaga impor dan perizinan berusaha yang sah. Yang A, transparansi dan validasi formulasi. Langkah konkretnya, menghentikan segala bentuk overclaim. Setiap klaim presentase bahan aktif seperti niacinamide atau retinol harus sesuai dengan Certificate of Analysis atau COA dari pemasok bahan baku dan hasil uji laboratorium independen. Dengan hasil nyatanya, jika formulasi diubah atau dikurangi untuk menekan biaya atau label, kemasan wajib disesuaikan sebelum produk dipasarkan. Yang B, sertifikat dan kepatuhan regulasi. Langkah konkretnya, memastikan seluruh produk memiliki nomor izin edar atau NIE dari BPOM sebelum didistribusikan. Aksi nyatanya, melakukan audit internal terhadap rantai pasok untuk memastikan tidak ada bahan baku impor ilegal dan zat terlarang seperti hidroquinone dosis tinggi, merkuri atau steroid yang masuk ke dalam lini produksi. Yang C, edukasi pemasaran yang jujur. Langkah konkretnya, merombak strategi pemasaran dari yang berfokus pada janji instan dan kekayaan menjadi pemasaran berbasis edukasi. Aksi nyatanya, memberikan informasi yang realitas dan kepada konsumen, misalnya jika kadar niacinamide diturunkan, jelaskan fungsinya, misalnya untuk kulit sensitif, alih-alih terhadap mengklaim hasil whitening yang bombastis. Yang D, pembentukan komite etika. Langkah konkretnya, memisahkan tim riset dan pengembangan dari tekanan tim pemasaran. Aksi nyatanya, tim QC memiliki hak veto untuk membatalkan peluncuran produk atau materi iklan jika ditemukan ketidaksesuaian antara klaim marketing dengan realitas formula. Yang keempat, outcome yang diharapkan. Penyesuaian di atas akan mengubah orientasi perusahaan dari sekedar mengejar profit jangka pendek menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan melalui yang pertama, peningkatan akuntabilitas. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka janjikan. Jika terjadi komplain, perusahaan memiliki berbasis data ilmiah atau hasil lab yang valid. Yang kedua, membangun kepercayaan jangka panjang konsumen. Era digital, skincare makin digital, semakin cerdas atau banyak dibantu oleh skinfluencer yang melakukan review jujur. Kejujuran label akan melahirkan loyalitas merek yang kuat.
Yang ketiga, berkelanjutan industri dalam negeri. Dengan membersihkan pasar dari produk overclaim dan impor ilegal, ekosistem bisnis skincare lokal akan menjadi lebih sehat, adil, dan mampu bersaing secara global dengan terhormat. Yang keempat, identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare seperti aturan BPOM. Identifikasi peraturan kebijakan yang relevan di Indonesia untuk memastikan keamanan konsumen dan keadilan pasar. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta undang-undang terkait dengan menetapkan koridor hukum yang ketat. Yang pertama, izin edar berupa notifikasi atau peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Setiap kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi aktif. Tanpa nomor ini, produk dikategorikan sebagai barang ilegal atau tanpa izin edar. Yang kedua, pedoman dokumen informasi produk atau DIP. Peraturan BPOM nomor 17 tahun 2023. Perusahaan wajib menyusun dan menyimpan dokumen informasi produk yang berisi formula lengkap, spesifikasi mutu, data keamanan, dan bukti ilmiah yang mendukung klaim produk. BPOM berhak melakukan audit DIP sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Yang ketiga, penandaan promosi dan iklan kosmetik. Peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024. Regulasi ini melarang keras iklan atau label produk yang menyesatkan atau misleading, tidak objektif, atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah atau overclaim. Sanksi pidana dan perlindungan konsumennya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435. Pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan atau mutu atau tanpa izin edar terancam hukuman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 melarang pelaku usaha memproduksi atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam etikat atau keterangan barang tersebut. Yang kelima, outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan mematuhi peraturan pemerintah. Yang pertama, dampak pada kepercayaan konsumen, penyelarasan ekspektasi dan realitas. Ketika sebuah perusahaan mengklaim produknya mengandung niacinamide 5% dan kenyataannya memang demikian, konsumen akan mendapatkan hasil klinis yang nyata, misalnya noda hitam tersamarkan. Kepercayaan tumbuh karena produk memberikan bukti, bukan sekedar janji manis iklan. Literasi konsumen yang meningkat. Yang kedua, literasi konsumen yang meningkat. Konsumen tidak lagi dijebak oleh taktik pemasaran yang memanipulasi ketidaktahuan mereka. Mereka akan belajar menghargai produk berdasarkan efikasi dan formulasi yang jujur, bukan dari kemasan mewah atau fenomena facing pemilik merek di media sosial. Yang ketiga, rasa aman dan dalam bertransaksi. Konsumen dapat membelanjakan uang mereka dengan tenang, mengetahui bahwa setiap rupiah yang mereka keluarkan sebanding dengan mutu, bahkan aktif yang mereka dapatkan di dalam botol skincare. Yang kedua, dampak pada reputasi perusahaan. Yang pertama, resiliensi dan berkelanjutan bisnis. Perusahaan yang patuh akan memiliki fondasi bisnis yang sangat kuat. Mereka terhindar dari risiko krisis reputasi yang fatal, seperti dituduh melakukan penipuan publik atau figur otoritas medis, seperti kasus Dr. Deka, atau menghadapi sanksi hukum dari BPOM. Yang kedua, diferensiasi pasar yang positif.
Di tengah pasar yang penuh dengan overclaim, merek yang konsisten menjaga kejujuran akan menonjol sebagai brand yang berintegritas. Reputasi sebagai skincare jujur atau skincare akan menjadi magnet bagi konsumen loyal yang mengutamakan kualitas. Daya saing terhadap produksi impor dengan produk lokal yang bermutu tinggi dan berstandarisasi. Secara ilegal, industri kecantikan dalam menemukan dapat merebut pasar dengan secara sehat, bahkan siap bersaing secara adil untuk melakukan ekspor ke kancah internasional. Yang ketiga, dampak pada kesehatan masyarakat. Yang pertama, eliminasi risiko efek samping berbahaya. Kepatuhan terhadap peraturan BPOM menjamin bahwa produk bebas dari kandungan kosmetik ilegal yang dilarang seperti merkuri, hidroquinone, dosis tinggi atau asam retinoat tanpa resep. Ini secara langsung mencegah terjadi kasus kerusakan kulit parah, okronosis, hingga risiko sistematik seperti kekurangan ginjal di masyarakat. Kerusakan ginjal di masyarakat. Yang kedua, efektivitas terapi kulit yang optimal. Kulit adalah organ terluar tubuh manusia. Ketika masyarakat menggunakan produk dengan kadar bahan aktif yang tepat, misalnya retinol dan niacinamide pada rentang efektif 2% hingga 5%, masalah kulit seperti jerawat, penuaan dini, dan pembatasan fungsi pelindung kulit atau skin barrier dapat teratasi dengan benar. Masyarakat tidak membuang waktu dan biaya untuk produk manjur yang isinya zong. Yang ketiga, mengurangi beban psikologi dan finansial. Kasus penipuan kosmetik seringkali membuat korban mengalami stres, kecemasan, hingga depresi akibat kondisi kulit yang justru memburuk. Kepatuhan industri yang akan menyelamatkan masyarakat dari kerugian finansial ganda, pembeli produk palsu, dan biaya pengobatan ke dokter spesialis untuk memperbaiki kerusakan kulit. Kesimpulan akhirnya, etika bisnis dan regulasi pemerintah bukanlah beban atau penghambat kreativitas pemasaran. Keduanya adalah sabuk pengaman. Ketika perusahaan melaju dengan jujur, konsumen terlindungi, reputasi merek abadi, dan kesehatan masyarakat secara nasional akan meningkat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.